Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Asbari Kurniawan. Di sini saya selaku menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada siang hari ini, yaitu tentang eco-labeling pada travel biru. Oke, sebelum kita memasuki tahap penyampaian materi, izinkanlah kepada saya untuk memperkenalkan kelompok 6 yang berisikan anggota. Satu, Andika Asbari Kurniawan, saya sendiri. Kemudian ada Renalda Ulfa, Reoni Firlan Siregar, Sheila Jadu Nawangsari, dan yang terakhir Sona Kanja. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mintakan dengan hormat kepada teman kita, Saudari Reoni, untuk membacakan materi slide 1 sampai dengan 2. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Eco-labeling pada travel bureau. Next slide, Son. Udah aku next nih. Enggak gitu. Ya, aku belum. Ya. Udah belum? Udah. Eco-labeling standar dan sertifikasi telah digunakan di banyak industri untuk menunjukkan kualitas unggul dan telah ditetapkan secara luas untuk pariwisata sejak pertengahan 1990-an. Standar industri pariwisata adalah seperangkat aturan, kondisi, dan persyaratan terdokumentasi yang dirancang untuk menjamin produk, layanan, dan pengalaman berkualitas tinggi. Pengertian eco-labeling. Eco-labeling adalah salah satu bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan. Eco-labeling kemudian diwujudkannya melalui pemberian label atau sertifikasi pada produk yang proses pembuatannya telah sesuai dengan asas kelestarian lingkungan. Secara sederhana, produk yang dilabeli atau telah memperoleh sertifikat ecolabel tentu memiliki permintaan yang lebih tinggi daripada produk tanpa ecolabel. Apalagi bagi konsumen yang berada di negara-negara maju. Namun, pada sisi lain, ecolabel harus diakui sebagai sebuah upaya pelestarian lingkungan berbasis ekonomi dengan manfaat jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengertian travel bureau. Travel bureau adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan produk pelayanan bagi seseorang, individu, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Selanjutnya. Rencana terhadap penerapan eco-labeling di sektor travel bureau tujuannya adalah untuk mempromosikan pengelolaan travel bureau yang berkelanjutan kepada konsumen. Penerapan eco-labeling ini diharapkan dapat menciptakan intensif pasar yang berbasis pada isu lingkungan seperti produk dan cara pengolahan yang ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan eco-labeling juga diharapkan dapat melengkapi penggunaan label-label yang lainnya, yang selama ini telah digunakan untuk kesemuanya itu. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap pembelian suatu produk. Selanjutnya, contoh studi kasus untuk eco-labeling travel bureau, yaitu selama perjalanan jemaah haji perlu peduli dengan alam atau ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak agen perjalanan yang melayani jamaah haji, maka mereka harus mendengarkan ketika jamaah mulai menyatakan kekhawatiran tentang dampak dari pencemaran udara terhadap lingkungan dan berapa besar jika karbon yang Anda tinggalkan. Dr. Husna Ahmad mengatakan agen perjalanan juga dapat bekerja sama dengan hotel untuk menjamin pelayanan yang ramah lingkungan dan dari mana sumber makanan mereka berasal. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih agen perjalanan yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan lingkungan yang mereka miliki. Yang kedua, apakah mereka menawarkan pengaturan untuk mengurangi besarnya jejak karbon yang ditimbulkan penerbangan. Yang ketiga, apakah hotel yang ditawarkan dalam kategori ramah lingkungan. Yang keempat, apakah mereka memiliki peringkat ecolabel. Dan yang kelima, apakah mereka pernah mendapatkan penghargaan sertifikat ramah lingkungan.
Baik, kesimpulannya, sekarang sudah banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan produk atau jasa yang ramah lingkungan dan mempunyai dampak negatif yang relatif kecil pada lingkungan, sehingga eco-labeling sendiri sangatlah penting bagi pengusaha terutama travel bureau untuk media promosi dan juga salah satu syarat untuk menjadikan produk yang ramah lingkungan. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi presentasi pada siang hari ini. Baiklah, kepada audiens yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan presentasi kita pada siang hari ini bahwasanya eco-labeling sangatlah penting, juga syarat untuk menjadikan produk yang ramah akan lingkungan. Jadi jelas bahwa pengendalian pencemaran lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan para pelaku usaha atau kegiatan. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 6. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.